pelajaran dari abdi Allah dari Yehuda. Ini adalah nabi tanpa nama, saudaraku ya. Menarik, ada satu nabi yang peranannya sangat penting di dalam kisah raja-raja, tapi namanya tidak dituliskan. Dia hanya disebut sebagai nabi dari Yehuda atau abdi Allah dari Yehuda. Itu sebab judulnya pelajaran dari abdi Allah dari Yehuda, dalam kurung nabi tanpa nama. Ujilah setiap roh, bahkan dari orang rohani. Nah, nanti intinya saudaraku, nabi Tuhan ini ketipu sama nabi yang lebih tua. Hebat ya, nabi ketipu nabi nih judulnya saudaraku ya. Makanya ujilah setiap roh, bahkan dari orang yang rohani. Kisah abdi Allah dari Yehuda, nabi tanpa nama ini ada di 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 1 sampai 34. Itu satu pasal khusus menceritakan abdi Allah dari Yehuda itu, saudaraku ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 34. Tentu karena panjang saya akan ringkas saja, saudaraku. Setelah kerajaan Israel terpecah dua, Israel Utara dan Israel Selatan, yaitu Yehuda, Raja Yorebeam dari Israel membangun pusat ibadat tandingan di Betel dan Dan, lengkap dengan mezbah dan imam palsu, supaya rakyatnya tidak kembali ke Yerusalem. Itu 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 33. Jadi Rehabeam kan di selatan Yehuda, Yorebeam ini di utara, saudaraku ya. Nah, abdi Allah itu datang dari Yehuda untuk menegur ke utara ini ya. Dalam konteks ini Tuhan mengutus seorang nabi dari Yehuda untuk menantang sistem penyembahan palsu yang dibuat oleh Yorebeam. Dan itu ditegur secara langsung, saudaraku ya. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 13 itu ya. Nah, siapakah abdi Allah dari Yehuda ini? Tidak disebutkan namanya, saudaraku. Dia hanya disebutkan abdi Allah dari Yehuda ya. Anonimitas ini atau ketidakdisebutannya nama dari nabi ini bisa menunjukkan fokus pada misi dan ketaatannya, saudaraku. Bukan pada identitasnya. Menarik ya. Jadi memang Alkitab nampaknya sengaja untuk tidak menulis nama dari nabi ini. Mungkin karena nanti dia jadi nabi yang ketipu oleh nabi yang lebih tua, saudaraku ya. Jadi anonimitas ini lebih fokus kepada misi dan ketaatan dari sang nabi ini, bukan pada identitasnya siapa dia ya. Dia seorang nabi sejati. Alkitab mencatat itu karena apa yang difirmankannya itu terjadi, saudaraku ya. Dia seorang nabi sejati, utusan Tuhan ya, bukan kaleng-kaleng, benar-benar utusan Tuhan dari Yehuda untuk menegur Raja Yorebeam secara langsung. Dia bukan dari wilayah penyembahan palsu, dalam hal ini Israel Utara yang dipimpin oleh Yorebeam. Dia berasal dari Yehuda saat itu. Dia membawa pesan yang keras untuk Israel Utara bahwa mezbah Betel akan dihancurkan dan imam-imam palsu akan dikorbankan di atasnya. Nubuat ini kemudian menunjuk ke Raja Yosia di 2 Raja-Raja 23 ayat 15 sampai 20 penggenapannya, saudaraku ya. Nah, ada satu perintah dari Tuhan untuk sang nabi tanpa nama ini atau abdi Allah dari Yehuda ini, yaitu jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. Tuhan ngomong sama nabi ini ya. Setelah kamu tegur Yorebeam dan rakyat Israel Utara, kamu tidak boleh makan atau minum air. Dan jangan kembali melalui jalan yang kau tempuh. Jadi nabi ini luar biasa, saudaraku ya. Jadi waktu dia tegur Yorebeam itu, Yorebeam ngamuk kan? Raja dia nih. Dia suruh orang untuk tangkap itu nabi. Waktu orang itu mau tangkap itu nabi, saudaraku, kejang-kejang ini tangannya. Poin saya adalah nabi ini memang nabi yang sejati, saudaraku. Nabi dari Tuhan. Dan Tuhan perintahkan dia jangan makan roti dan minum air. Jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. Ya, itu ada di ayat 9 perintahnya itu. Kemudian saudaraku, raja juga menawarkan makanan kepada nabi Allah ini, saudaraku, akhirnya ya. Karena kebukti dia nabi Tuhan, akhirnya ditawarin makanan. Dia nggak mau karena memang Tuhan suruh tidak boleh makan ya.
Nah, perintah tidak boleh makan roti dan minum air di tanah Israel Utara itu menunjukkan bahwa sang nabi tidak boleh terlibat dan kompromi sedikit pun dengan lingkungan spiritual yang najis. Ya, jadi nggak boleh makan dan minum di tanah Israel Utara itu. Karena kan dia berasal dari Yehuda. Karena Tuhan menganggap itu tanah spiritual yang najis dan tidak boleh kamu bersekutu dengan makan dan minum dari tanah itu. Ya, itu juga menjadi simbol pemisahan total dari sistem ibadah palsu. Jadi menjadi simbol bahwa pesan yang dibawa oleh Abdi Allah ini adalah pesan yang benar, sehingga pembawa pesannya pun tidak boleh makan dan minum dari penyembah-penyembah berhala itu, saudaraku ya. Nah, tapi ada tragedi, saudaraku, di mana Abdi Allah dari Yehuda yang sakti ini, yang nubuatannya terjadi, yang orang mau tangkap dia, orang itu jadi kejang gitu, saudaraku ya. Ternyata dia bisa ditipu oleh seorang nabi yang lebih tua dari Betel, saudaraku. Nah, seorang nabi tua di Betel mendekatinya dan berbohong bahwa malaikat Tuhan menyuruhnya menjamu sang nabi. 1 Raja-Raja 13 ayat 18, saudaraku. Kalau saya bacakan Alkitabnya. Lalu jawabnya kepadanya, jadi nabi tua ini ketemu sang Abdi Allah ini, saudara. Berarti nabinya lebih muda gitu ya. Jadi nabi tua ngomong sama nabi tanpa nama yang lebih muda ini, dia ngomong, aku pun seorang nabi seperti engkau dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku. Ya, jadi nabi tuanya ngomong sama nabi yang lebih muda ini, aku nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada aku ini, ngomong gitu ya, bawa dia pulang. Jadi ini kesaksian palsu, saudaraku, yang disampaikan oleh nabi tua ini kepada nabi muda. Malaikat ngomong kepadaku, suruh bawa kamu pulang, dan kasih kamu makan roti dan minum air di rumahku. Akhirnya, saudaraku, singkat ceritanya, for shortcut-nya, akhirnya Abdi Allah tanpa nama ini ikut. Padahal kan Tuhan sudah ngomong secara pribadi sama dia, jangan kamu makan dan minum air dari siapapun yang menawarkan engkau. Gitu. Nah, akhirnya datang nabi yang lebih tua kepadanya menawarkan makanan. Aku juga hamba Tuhan nih. Aku juga abdi Allah ini. Aku nabi yang seperti engkau. Ya, malaikat sudah datang kepadaku ini dan ngomong bawa kamu ke rumahku untuk makan dan minum. Ya, jadi dia kesaksian palsu. Nabi ketipu nabi, saudaraku ya. Bahkan Alkitab catat itu nabi tua itu berbohong demi menjamu, sebenarnya mungkin niatnya baik, demi menjamu Abdi Allah tanpa nama ini, saudaraku. Dia tidak bermaksud menipu. Nanti terbukti, maksudnya tidak bermaksud menipu secara jahat. Dia hanya pengen menjamu, saudaraku, karena dia tahu ini nabi Tuhan. Nanti terbukti juga dia kasih kuburannya setelah nabi Abdi Allah itu mati, saudaraku ya. Jadi maksudnya tidak bermaksud menipu di sini dalam arti niat jahat, saudaraku ya. Tentu dia tetap menipu, cuma tidak memiliki niat jahat sebenarnya gitu. Tapi dia menggunakan kesaksian rohani yang palsu gitu. Kesaksian yang kelihatannya rohani padahal palsu. Malaikat berbicara kepadaku, suruh bawa kamu ke rumahku makan. Nabi ketipu nabi. Kalau saudara baca kisahnya itu agak lucu, saudaraku ya. Nabi yang sudah hebat, yang orang mau tangkap dia kejang, ketipu sama nabi yang lebih tua. Agak lucu memang, saudaraku ya. Tapi jadi tragis juga, kasihan juga ini nabi muda ini, saudaraku, yang tanpa nama ini. Jadi seorang nabi tua di Betel mendekatinya dan berbohong bahwa malaikat Tuhan menyuruhnya menjamu sang nabi gitu. Sang Abdi Allah kemudian mempercayainya. Nabi tanpa nama ini mempercayainya dan akhirnya itu melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas kepada dia, misi pribadinya, beritakan penyembahan di Betel itu salah, akan ada hukuman Tuhan, dan kamu tidak boleh makan dan minum dari siapapun di tanah itu. Ya. Akhirnya Tuhan langsung menegur melalui nabi tua itu sendiri, karena tidak taat. Engkau akan mati dan tidak dikuburkan di kubur nenek moyangmu. Kasihan banget ya. Abdi Allah ini, saudara ya. Dia tidak dikuburkan di kubur nenek moyangnya, itu di ayat 21 sampai 22. Lalu seekor singa membunuh sang nabi tanpa nama ini, sang Abdi Allah ini, dalam perjalanan pulang. Jadi setelah dia makan dan minum di rumahnya nabi tua, dia pulang, saudaraku, dia akhirnya diserang singa. Nah, biasanya singa itu makan habis mangsanya kan, ini tidak dimakan, saudaraku. Dia hanya membunuh nabi itu, tidak memakan tubuhnya atau menyerang keledainya. Jadi singa kan kalau mau nyerang kan karena dia mau makan kan, lapar. Ini dia cuma bunuh lalu dibiarin aja.
Ya. Ini adalah tanda bahwa kematian itu bukan kecelakaan alam. Itu menjadi peringatan bahwa Tuhan menghukum orang yang tidak taat. Bahkan sekalipun itu adalah nabi yang sudah menubuatkan sesuatu yang pasti terjadi. Ini nabi asli, saudaraku, bukan kaleng-kaleng. Orang mau tangkap dia langsung kejang ini. Ya. Kekuatannya bukan dari dukun, bukan dari ilmu hitam, tapi dari Tuhan sendiri. Tapi karena ketidaktaatannya, Tuhan hukum dimakan singa. Ya. Bukan dimakan singa, dikasih mati oleh singa. Karena singanya nggak makan sampai habis ya. Nggak makan mayatnya, gitu maksudnya. Tapi hanya membunuhnya saja. Jadi memang Tuhan tetapkan seperti itu untuk menjadi tanda bahwa nabi ini mati karena ketidaktaatan. Walaupun sebelumnya dia sudah melaksanakan perintah Tuhan, yaitu memberitakan penyembahan di Betel itu penyembahan yang salah. Nabi tua kemudian meratapi dan menguburkannya, saudaraku, di makamnya sendiri. Jadi makam yang dipersiapkan oleh nabi tua untuk dirinya, akhirnya dipakai untuk menguburkan nabi tanpa nama yang lebih muda itu. Bahkan dia ngomong sama anak-anaknya, nanti kalau aku mati, kubur aku di sebelah abdi Allah tanpa nama ini. Kubur aku di sebelah nabi yang sudah kubohongi ini. Jadi nabi tua ngomong kayak gitu, saudara, karena mungkin dia rasa bersalah gitu ya. Aduh, aku ini senior tapi membohongi junior gitu ya. Akhirnya dia ngomong sama anak-anaknya, nanti kalau aku mati, kubur aku di sebelahnya. Gitu. Itu di ayat 30-31, saudaraku ya. Nah, apa pelajarannya buat kita dari cerita yang menarik ya? Yang mungkin jarang terdengar dibahas di renungan-renungan atau di khotbah ya. Apa pelajarannya, saudaraku? Yang pertama adalah jangan remehkan pentingnya ketaatan total. Dari kisah raja-raja maupun nabi-nabi ini kita melihat jangan pernah meremehkan pentingnya ketaatan total, saudaraku. Saya ulangi, jangan pernah meremehkan pentingnya ketaatan total. Sebab Tuhan melihat hati dan ketekunan kita hingga akhir, saudaraku. Sayang sekali di tengah perjalanannya, di tengah misinya yang sudah selesai sebenarnya, hendak dia pulang saja, tapi kemudian dia ketipu oleh nabi yang lebih tua, saudaraku. Padahal dia sudah taat memberitakan penyembahan di Betel salah, tidak makan minum ditawari oleh Raja Yorebeam, tapi kemudian dia pulang di perjalanan ditawari makan minum oleh nabi tua. Gitu. Dan dia ketipu di situ. Kemudian jangan mudah percaya kepada semua suara. Ujilah bahkan jika suara itu datang dari pengalaman rohani seseorang. Ujilah bahkan jika itu datang dari orang yang rohani dan berpengalaman. Ya, makanya kalau ada misalnya anak-anak muda datang kepada saya gitu ya, Pak, ini benar nggak jodoh saya gitu ya, ini benar nggak? Saya bilang, kalau saya putuskan, kalau saya kayak gini, tapi kamu harus berurusan sendiri dengan Tuhan. Jadi harus berurusan sendiri, saudaraku ya. Jadi kalau pesan dari saya bisa saja salah gitu. Tapi berdasarkan ketajaman pengalaman saya ini yang terjadi. Tapi kamu harus berurusan sendiri dengan Tuhan. Makanya ujilah setiap pesan, bahkan jika pesan itu datang dari orang yang kita anggap rohani atau berpengalaman. Karena pada akhirnya Tuhan akan berurusan dengan kita secara pribadi, saudaraku. Tuhan sudah ngomong sama abdi Allah tanpa nama ini. Jangan makan roti dan minum air di tanah itu. Tapi kemudian nabi tua yang tidak disebutkan juga namanya datang kepadanya dan mengatakan, malaikat Tuhan sudah ngomong sama saya untuk menjamu kamu, kasih kamu makan, kasih kamu minum. Dia nabi muda ini dengar, wah ini nabi tua yang ngomong, senior nih yang ngomong nih. Malaikat ngomong sama dia, dia percaya, saudaraku. Karena dia pikir kemudian tidak mungkin nabi senior ini bohong gitu kan. Pakai kata malaikat Tuhan lagi. Akhirnya dia lupa sama pesan Tuhan secara pribadi untuk dia. Makanya ujilah setiap pesan. Ada banyak orang dibohongi pendeta, ada banyak orang dibohongi hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Ada banyak orang-orang dibohongi oleh yang ngaku-ngakunya nabi gitu. Jadi pada akhirnya Tuhan akan berurusan dengan setiap kita secara pribadi, saudaraku. Makanya ujilah setiap roh. Ujilah setiap pesan, saudaraku. Jangan mudah percaya. Ya. Kita bisa memulai dengan kuat, tetapi harus tetap waspada di tengah jalan dan menyelesaikan misi kita hingga selesai, saudaraku. Kalau Tuhan mau ubah,
pasti Tuhan akan bicara secara pribadi. Dan itu mungkin bisa diteguhkan oleh orang lain, tapi pasti Tuhan bicara secara pribadi kepada kita. Tidak mungkin tidak. Kalau Tuhan sudah bicara di satu titik, ketika mau ada perubahan, pasti Tuhan bicara juga kepada kita. Nah, sayangnya Nabi Abdi Allah ini punya kelemahan juga, saudara ya, Abdi Allah tanpa nama ini. Dia percaya kepada senioritas, akhirnya kena tipu, saudaraku ya. Jadi jangan ganti suara Tuhan dengan suara manusia, apalagi yang bertentangan dengan firman-Nya yang sudah di awal dikasih tahu. Jangan makan dan minum dari siapapun juga di tanah itu. Ya. Hidup kita bisa jadi peringatan atau teladan, saudaraku. Jangan hanya dikenal karena firman yang kita sampaikan, tapi juga harus kita dikenal karena hidup yang kita lakoni atau teladan yang kita hidupi ya, hidup yang kita lakoni ini, saudaraku. Jadi dari Nabi tanpa nama Abdi Allah ini dengan kisahnya yang unik ya. Nabi ditipu oleh nabi yang lebih tua, nabi junior ditipu oleh nabi senior, saudaraku. Kita belajar bahwa ujilah setiap roh, bahkan dari orang yang kita anggap rohani, saudaraku. Jadi kalau ada misalnya saudara tanya saya pesan-pesan pribadi yang berhubungan dengan keputusan-keputusan secara pribadi, maka apa yang saya pesankan, saudara harus uji kembali. Karena pada akhirnya saudara harus berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Jadi kalau saudara, saya kasih tips, saya kasih langkah-langkah yang praktis berdasarkan ketajaman dan pengalaman saya, saudara harus tetap uji. Dari siapapun juga, dari hamba Tuhan siapapun juga, saudara harus tetap uji. Tapi kalau firman Tuhan dalam pengertian yang umum, yang eksegesis, tentunya itu sudah pasti benar, saudaraku ya. Karena itu dipelajari. Tapi kalau pesan yang bersifat praktis, apakah saya harus memutuskan kerja ke tempat ini? Apakah saya harus memutuskan pacaran sama orang ini, menikah sama orang ini? Itu saudara yang akan jalani, bukan saya. Tapi berdasarkan ketajaman saya akan sampaikan, pengalaman saya sampaikan. Seperti ini. Gitu. Tapi saudara yang harus uji semuanya pada akhirnya. Jadi kalau ada pesan-pesan yang bersifat praktis seperti itu, saudara harus uji. Karena pada akhirnya saudara yang harus menjalaninya dan saudara akan berurusan dengan Tuhan. Bukan pada orang yang saudara minta nasihat itu. Ya. Makanya ujilah setiap roh bahkan dari orang yang rohani. Oke, itu saudaraku yang saya bisa sampaikan dari pelajaran dari Abdi Allah dari Yehuda. Seorang nabi tanpa nama, dia nabi Tuhan yang sejati, nabi Tuhan yang benar, tapi dia ketipu oleh nabi yang lebih senior. Dari situ kita belajar untuk menguji setiap roh, bahkan dari orang yang kita anggap rohani. Mari kita berdoa.